Sore ini kita akan membahas kalam hikmah selanjutnya, yaitu terkait alam semesta. Bahwa di antara manusia dalam memandang alam semesta ini beragam. Ya, ada yang menganggap alam semesta ini proses hukum alam tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beriman, yang memiliki dasar tauhid, tetap meyakini bahwa alam semesta ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengadakan, Allah pula yang mengatur. Maka dalam surat Al-Fatihah sudah dijelaskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji milik Allah yang mengatur alam semesta. Jadi kehidupan alam semesta, baik di luar bumi maupun di dunia lainnya, itu Allah yang mengatur semuanya. Bahkan Allah juga dijelaskan di dalam Al-Quran, Alimul Ghaibi wa Syahadah. Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Ya. Karena itu mu'alif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan soal relasi antara alam semesta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama terkait pandangan manusia yang beragam gitu. Nah, bagi ahli tasawuf, bagi ahli thariqah, berpegang pada makalah Syekh Ibnu Athaillah ini yang berbunyi, faman, maka barang siapa, man itu sifatnya umum, laki perempuan masuk pakai menggunakan isim mausul man. Ro'a, yang melihat siapa, man al-kauna, alam semesta, barang siapa manusia yang melihat alam semesta, walam yashhadhu fihi, dan dia tidak menyaksikan Allah fihi, di dalam alam semesta, au indahu, atau di sisinya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wajahu, maka sungguh telah membuat rabun orang tersebut wujudul anwar, yaitu wujudnya cahaya-cahaya ilahiyah itu. Wahajibat, dan terhijab anhu, dari Allah, sumusul ma'arif, yaitu kemakrifahan yang diibaratkan sebagai matahari, bisababil asari, sebab hanya melihat aspek alam, maksudnya hanya sebab melihat aspek lahiriah itu. Jadi maksud makalah ini bagi orang yang melihat alam semesta ini, wujudnya jelas, ada
planet bumi, ada matahari, ada bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, termasuk detail kehidupan di planet bumi ini. Kalau orang sudah melihat seperti itu tapi tidak mampu menyaksikan Allah, ya, baik dalam proses penciptaan alam semesta, kan dulunya dari tidak ada kemudian menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan alam semesta ini juga nanti suatu saat juga akan terjadi kiamat. Nah, jika ada orang tidak mampu menyaksikan Allah dalam melihat wujud alam semesta, berarti, maaf istilahnya, pandangannya telah rabun. Rabun itu ya matanya melihat tapi tidak menyaksikan karena tertutupi, maka pandangannya disebut rabun. Dengan melihat wujud alam semesta yang nyata ini, gitu. Ya, jadi lihat bulan kok tidak mampu menyaksikan bulan, kok tidak mampu menyaksikan mengembalikan kepada Allah, yaitu rabun. Karena kalau dipandang secara hakiki, yang menciptakan bulan adalah Allah. Melihat planet matahari juga sama, yang memiliki ya kedahsyatan, ya, bisa menyinari ya penduduk bumi gitu. Dan sekaligus siklus kehidupan yang ada di bumi juga bisa menjadi berjalan dengan baik, ya, karena ada matahari dan bulan. Nah, ketika melihat matahari bulan kok tidak mampu meyakini adanya Allah, tidak mampu meyakini bahwa yang menggerakkan semua adalah Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang rabun, buta mata hatinya. Ya, begitu juga melihat bumi seisinya. Ya, planet bumi yang kita tempati ini ya sudah terbagi menjadi beberapa benua dan beberapa negara. Setiap benua negara punya penduduk, dan semua penduduk di muka bumi yang sekarang dari 1,5 miliar sekarang naik menjadi 2 miliar, itu semua telah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang beriman atau yang tidak, ya, semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik yang Islam maupun non-Islam semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah jelas seperti itu kok masih belum mampu memandang Allah, ya ini namanya rabunnya pakai banget gitu. Nah, terus kita breakdown lagi, melihat kehidupan di sekeliling kita, ya, ada pohon, ada berbagai binatang, ada berbagai manusia, semua hidup. Nah, ketika melihat objek yang ada di sekitarnya kok masih belum mampu meyakini adanya Allah, ya, ini juga parah lagi gitu. Terus ditambah lagi yang paling dekat dengan dirinya, melihat dirinya, ya, dirinya dulu tidak ada. Kalau diurut-urut, ya, sebelum kita hidup saat ini kan semua berproses dari
ya bayi yang baru dilahirkan. Sebelum bayi ya, menjadi janin dalam rahim seorang ibu. Sebelum itu ya, dari saripati tanah. Nah, sekarang sudah menjadi wujud yang nyata. Termasuk wujud yang disebut sebaik-baiknya makhluk, ahsanul khaliqin, dengan kesempurnaan bentuk ya. Ada telinganya 2, matanya 2, ya, hidungnya semua komplit. Terus bisa napas. Ada paru, ada jantung, ada hati, semua normal. Sudah seperti itu kok masih tidak mampu mengembalikan kepada Allah, tidak mampu memandang Allah. Ini kan ibarat semut nempel di gelas, kemudian semut bertanya, gelas di mana? Gitu. Karena semutnya rabun, ya buta, yang nggak bakalan lihat bahwa dia ini sedang berada nempel pada gelas. Kenapa semut nggak bisa memandang gelas? Karena terlalu dekatnya. Begitu juga manusia, dirinya jelas dulunya tidak ada menjadi ada, diciptakan secara sempurna dengan ahsanul khaliqin, bentuk lahir batin sempurna, dikasih nafas, dikasih ruh, kok masih tidak mampu menyaksikan Allah, memandang Allah. Ini namanya orang yang sudah rabun, buta, jadi komplit gitu. Karena tidak mampu menyaksikan yang hakikinya, yang menciptakannya. Itu. Nah, disinilah kita diingatkan oleh mu'alif, ya. Dengan makalah ini kita bisa menyadari bahwa al-kaun itu maknanya umum, ya, terkait dengan alam semesta seisinya. Kalau alam semesta disebut alam kabir atau bahasa lain adalah makrokosmos, ya, alam besar, semua menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Nah, kemudian melihat ke dalam diri kita ini disebut dengan alam shogir, alam kecil. Bahasa lain, ya, istilahnya mikrokosmos. Ya, sebagai mikrokosmos, kalau ditelusuri, dilacak asal usulnya, betapa luar biasanya Allah yang mendesain dari saripati tanah menjadi bentuk manusia yang sempurna. Lah, sudah mengetahui hal ini, tapi ada yang tidak mampu memandang kepada Allah, tapi ada juga yang diberikan anugerah bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita ketika kita diberikan anugerah bisa menyadari eksistensi kita, hakikat diri kita yang dari tidak ada menjadi ada, yang semua didesain oleh Allah dengan sempurna. Maka pandangan kita pada saat melihat diri kita, melihat alam semesta, ya, yaitu tetap dalam posisi mampu memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya pandangan tauhid. Ini yang namanya sikap tauhid kita dalam memandang alam semesta. Itu. Maka orang-orang yang terhijab, ya, ini ya kasihan sekali. Dia diberikan anugerah hidup
diberikan fasilitas hidup tapi tidak mampu memandang yang membuatnya, tidak mampu memandang yang mengadakannya. Kan sedih gitu. Dia itu ada, ya, tapi tidak mampu memandang zat yang mengadakan dirinya. Maka oleh mu'alif faqad a'wajahu wujudul anwar, maka orang-orang yang seperti ini ya matanya telah tertutupi, ya seperti kayak orang punya mata tapi rabun, atau orang punya mata tapi tertutupi sehingga tidak melihat ya secara jelas, secara nyata adanya Allah di balik penciptaan alam semesta itu. Jadi mu'alif dengan makalah ini mengingatkan kita supaya ketika melihat objek yang ada di alam semesta kita langsung terkoneksi, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun ya, termasuk sampai virus pun ya pasti Allah yang menciptakan itu. Waktu zaman Covid misalnya, ya orang semua ya merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi bagi orang yang punya sikap tauhid, ya yang namanya virus tetap itu makhluk, tetap itu ciptaan. Yang punya kuasa mutlak hanya Allah. Gitu. Maka jika kita punya pandangan tauhid, ya kita berlindung kepada pemilik virus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap yang benar. Tapi kalau orang yang tidak punya dasar tauhid, ya dia akan ketakutan yang luar biasa. Ketika dia takut yang berlebihan karena tidak memahami adanya Allah sebagai zat yang maha kuasa, ya pada saat dia sudah depresi, stres, dan akhirnya ya kesehatannya menurun, ambruk, dan akhirnya meninggal karena dampak tidak memiliki sikap tauhid dalam memandang segala peristiwa di alam semesta ini. Jadi sekecil apapun pandangan kita harus berpegang pada tauhid, yaitu memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa qala ba'duhu, maka terkait hal ini ya, para sufi memiliki pandangan dan prinsip ya, seperti ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu wa fihi. Ma ra'aitu aku tidak melihat syai'an sesuatu illa ra'aitu wa fihi, kecuali aku menyaksikan Allah di dalamnya. Nah, ini menarik ini. Aku tidak melihat sesuatu itu objek. Ya, melihat pohon jambu, melihat pohon sawo, melihat pohon durian ya. Ini kan sesuatu. Nah, sikap orang yang bertauhid illa ra'aitu wa fihi, pandangannya selalu bisa terkoneksi dengan memandang Allah. Oh, pohon jambu ya Allah yang menciptakan gitu. Pohon durian ya Allah yang menciptakan, pohon sawo Allah yang menciptakan gitu. Kalau tidak ada Allah ya gak mungkin tercipta gitu. Ini ma ra'aitu wa syai'an illa ra'aitu wa fihi gitu. Walam aruhu hadisan wa innama huwa min qauli ba'dil arifin fa ahlus sairi minal muridin yasyadunal kauna summa yasyadunal mukawwin indahu. Wa bi asari fayam tahikul kaun min nadrihim bi mujadaratin nadrihim ilahi wa hadha halul mustasrifin. Jadi para arifin billah
itu menyampaikan bahwa para salik yang menjadi ahlus sair, ya, yaitu orang-orang yang berjalan menuju Allah, sikap dan pandangannya yashhadunal kauna, mereka selalu memandang alam semesta itu dengan pandangan tauhid. Gitu. Jadi pandangan tauhid dengan yashhadunal kaun itu maksudnya, contoh melihat objek pohon jambu. Ya, pohon jambu ini asal usulnya dulu adalah dari, yaitu biji. Ya, dari biji kemudian ditanam di tanah, karena air disirami kemudian berubah, ya, terus sampai akhirnya menjadi pohon. Lah ini kalau nggak ada sang penciptanya, ya nggak bakalan hidup. Gitu. Maka ketika melihat pohon jambu yang sekarang sudah besar, tetap pandangan kita, ya yang menghidupkan tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam melihat objek-objek alam semesta yang lain. Selalu hatinya terkoneksi memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini menurut mu'alif yasyadunal kauna summa yasyadunal mukawin. Gitu. Jadi setelah memandang objek fisik pohon jambu, terus yasyadunal mukawin, yaitu memandang yang mengadakan, yang menciptakan. Siapa? Ya Allah. Itu. Nah, ini pandangan yang seperti ini, ya, ini pandangan para sufi yang disebut sebagai ahlus sairi minal muridin, yaitu orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang awam atau orang yang ateis. Kalau orang ateis melihat alam semesta, ya ini dianggap hukum alam saja. Matahari hukum alam, bulan hukum alam, nggak ada keterlibatan Allah. Ini ateis. Ateis yang disebut dalam ilmu kalam itu ad-dahriyun. Ya, disebut ini sebagai hukum alam. Proses kejadian anak manusia itu hukum alam. Proses kejadian tumbuhan itu hukum alam tanpa melibatkan Tuhan. Nah, ini yang menjadi perbedaan orang-orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang ateis ini baru sadar ketika ditunjukkan sifat qaharnya Allah. Ya, misalnya, ya dia lagi di pantai, tiba-tiba ada tsunami besar, pasti akan refleks, dia akan berkata ya Allah. Kalau dia bisa ngucapnya kalimat itu, pasti refleks, muncul kesadaran ketidakberdayaan dirinya, ya terkait datangnya gelombang tsunami misalnya. Atau dalam posisi misalnya dia naik pesawat, ya sedang mengalami turbulensi yang sangat dahsyat misalnya, pasti akan refleks, oh my God, ya Allah, berilah pertolongan. Lah, orang-orang ateis seperti ini ya sesungguhnya dia menipu diri sendiri. Lah, kita jangan sampai terjebak pada orang-orang yang memiliki paham seperti itu. Nah, kemudian pandangan orang awam, ya, dia meyakini alam semesta ada yang menciptakan. Gitu. Tapi untuk mengembalikan, melihat satu objek kembali kepada Allah, memandang Allah itu terkadang belum sampai. Maka ketika melihat objek ya sebatas objek zahir gitu. Contoh melihat kambing misalnya, ya dia melihat sebatas kambing.
tidak mampu bahwa kambing ini yang menciptakan Allah itu sangat sulit. Ya, melihat manusia, ya dia melihat sebatas kemanusiaannya, tidak mampu bahwa manusia ini hidupnya, adanya juga diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka bersyukur kalau kita diberikan anugerah pemahaman yang naik kelas, ya, yaitu mampu memandang segala wujud di alam semesta, yaitu dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memandang diri kita. Diri kita ini ya ciptaan yang baru. Siapa yang mencipta? Ya Allah. Kita sebagai makhluk, ya, sebagai hamba yang tidak punya daya upaya apa-apa. Kemudian selanjutnya waqala ba'duhum, ya, wa ahlul maqamil fana. Ini dalam tasawuf dijelaskan bahwa bagi orang yang memiliki makom fana, yasyhadunal haqqa, mereka akan menyaksikan al-haq. Al-haq itu ya semua alam semesta itu ya dikembalikan, diciptakan oleh Allah. Qabla suhudihi, qabla suhudil khalqi. Yasyhadun al-haqqa qabla suhudil khalqi. Jadi orang yang sampai pada makom fana, mereka akan menyaksikan al-haq Allah sebelum menyaksikan makhluk. Itu. Ini yang istimewa. Jadi makom para ahli fana itu dia selalu menyaksikan Allah dalam melihat semua proses wujud di alam semesta. Karena apa? Karena dari Allah terciptalah seluruh alam semesta. Nah, ini yang disebut dengan teori suhudul wahdah fil kasrah. Memandang yang satu, yaitu memandang Allah pada wujud yang banyak, yaitu alam semesta. Nah, sedangkan yang kedua yaitu suhudul kasrah fil wahdah, memandang yang banyak yaitu alam semesta dikembalikan fil wahdah, dikembalikan kepada yang satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah makom fana yang dialami dan dirasakan oleh para sufi. Itu. Nah, kita sebagai salik, sebagai santri paling tidak sudah ngerti dulu teori ilmu itu. Soal proses pengamalannya ya bertahap, ya sedikit-sedikit, paling enggak sudah ngerti wacana ilmu itu. Ya, suatu saat ya kita andai diberikan anugerah Allah bisa mengamalkan, itu sudah ada dasar ilmunya. Gitu. Maka dengan demikian ya, dengan mengkaji kitab Al-Hikam ini ya kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan ya soal pandangan kita dalam melihat alam semesta. Maka dengan demikian pandangan kita senantiasa bertauhid, ya, bukan seperti tadi orang-orang awam yang melihat objek tapi tidak kenal Tuhannya, tidak kenal yang mengadakannya, apalagi orang ateis yang sudah jelas melihat wujud alam tapi tidak mampu memandang Sang Pencipta. Lah kita bersyukur ya dengan pemahaman yang diberikan oleh mu'alif tadi kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan secara bertahap. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.